Nah, untuk badik sekarang tersisa ada 3 batang. Kurang lebih ukurannya hampir sama. Ya, panjang-panjangnya hampir sama. Kita mulai dari yang paling kanan. Oke, kayu apa ini penghulunya? Ini susah juga itu, nggak lupang. Bila lambasi? Oh, lak lupang. Kayu lak lupang. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Saya nggak tahu juga. Ya, penghulunya kayu lak lupang. Ya, yang biasa dibikin penyapu. Halaman rumah orang-orang dulu. Masuk juga itu. Iya, itu Ah? bikin sapu-sapu lidi. Oh, tangkainya. Oh, Tapi ini kan termasuk fosil dia. oh, ya, yang sudah lama terkubur ini Ya. akarnya. Ah, iya, oke. Ah, kalau balembengnya ini kayu hitam kayaknya. Ya. Kayu hitam ebony, sepatunya juga kayu hitam ebony. Bambu tengahnya, batang tengahnya tampusu atau bor kayu. Ini kayu campaga kayaknya. Dilapisi lem. Ini kayaknya sudah karya 3 tahunan lalu. Iya, Deng. 3 tahunan lebih. Oke. Kita boleh lihat isinya, Deng. Oh. Baja gantung. Ya. Baja gantung, pamornya gantara atau dikenal juga dengan apa namanya? Junjung derajat. Ya. Oke. Ya, nah ini lebih tegas kelihatan susunan gantaranya. Gantaranya ini bukan jenis yang lipatannya banyak dan rapat, jadi dia kelihatan tebal. Setiap lipatan-lipatan atau lapisan-lapisan pembentuk junjung derajatnya. Kemudian baja gantung, sepuh, ya sepuhannya tegas kelihatan di sini. Oke. Dan bentuknya sempurna. Sepertinya juga sangat tajam. Giliran yang ini cantik penghulunya, rokok kadaro yang bogel-bogel. Kayu santigi, bari. Sumpahnya kuningan diukir. Balembeng atau bagian atas ini kayu hitam, ebony. Di bawahnya tonasa camba atau gali asam. Di tengahnya ini bambu tengahnya, batang tengahnya campaga. Panjang juga ini kayaknya. 28 mungkin, Deng. 26. Oh, 23. Oh iya. Ayo kita coba lihat isinya. Oh. Kayaknya unik ini. Ya. Ini baru kelihatan. Kayaknya ini belum terlalu terproses untuk apa namanya mempertegas atau menampakkan pamornya. Oke. Kayaknya ada yang unik ini, Deng Dik. Apa tadi sempat cerita ini bahan pamornya adalah cangkang mortir. Berapa jenis, Deng, tadi? 5. 5. Jadi 5 jenis cangkang mortir dari potongan bahan atau bentukan dasar yang berbeda. Di antaranya racibom yang membawa karakter serat bambu ada masuk satu potong racibom yang membawa karakter serat bambu. Kemudian satu lagi racibom yang membawa karakter dato-dato atau bermotif abstrak. Itu cukup langka. Kemudian yang tiganya racibom yang keras yang hasilnya itu hitam pekat. Tapi dari beda potongan juga. Meskipun jenisnya hitam pekat sama tapi beda potongan. Jadi uniknya yang biasa jadi bahan baja atau mata tajamnya itu dijadikan bahan pamor. Kemudian bajanya sendiri bukan racibom. Iya, bajanya bukan racibom. Bajanya itu di sini istilahnya biasa disebut bahan odong-odong, bahan bajanya. Termasuk bahan limbah, artinya baja bekas, entah bekas apa itu, traktor atau bekas apa?
sawah apa padi? Baja yang merupakan komponen dari alat penggilingan padi. Ya, punggungnya kelihatan berlapis-lapis pamornya. Oke, ada urat talasa juga muncul. Iya. Ya, Karena pertemuannya pertemuan antara berapa bahan racibom dengan bajanya. Ini yang unik. Racibom yang selama ini kita ketahui materialnya menghasilkan warna hitam atau abu-abu gelap, ternyata mengandung unsur yang bisa mengeluarkan urat talasa. Anda tahu apakah jelas bisa kelihatan di sini? Ya ini. Ya. Unik langka. Oke, kita lanjut Badik Makassar yang terakhir. Nah, masih dengan rokok Kadaro, kayu santigi bari sepotong. Ada tompelnya. Ada tompel. Ya, sebelahnya bari, sebelahnya tompel. Nah. Wah, kayaknya bukan campaga nih, Deng, Dik. Campaga juga. Oh, unik motifnya. Ah ya di sini. Oh ya di sini kelihatan seratnya. Tadi pantulan dari lemnya. Di sini kelihatan seratnya. Ini campaga kayaknya potongannya pohonnya ini sangat besar dulu. Jadi ini alur serat kayunya ini. Ya, begini. Jadi mungkin kalau dia masih utuh ini mungkin tanpa lisunya ini. Ya, atau pasunya besar. Kayak ini lagi dimodif, Deng, diperbaiki modelnya ya. Ya. Lagi direnovasi, ada perubahan bentuk sedikit. Ya, penyempurnaan. Kita lihat isinya. Bus. Ini dia bunga garam yang sering dicari-cari. Bunga garam kristal. Nih, lihat. 3 dimensi hidup, ya. Permainan warna bunga garamnya hidup. Ini saya pernah memiliki versi tuanya ini. Persis begini miripnya. Sekarang ada di teman. Bahkan di punggungnya pun terlihat jelas. Ya, bunga garamnya juga kelihatan. Wah, mantap sekali nih kristalnya nih. Ini biasa dibilang teman istilahnya garam yodium. Wah, kristal sangat hidup warnanya. Kemilaunya juga ya. Kristal. Tapi selain yang kasar, tetap ada yang halus-halus mengikut di pinggirnya. Untuk sisi kanan ini dominan yang kristal, sisi kiri dominan yang halus dan membentuk garis-garis atau pasir-pasir bunga garam. Bajanya apa ini, Deng? Odong-odong juga kayaknya. Odong-odong juga. Ya, bentuknya lompo batang banget, tegas. Perutnya besar. Wah, mantap juga ini. Ini bahannya kayaknya bahan yang langka. Bentuk bahannya apa ini, Deng? Kayaknya kalau bahannya ini ranjang, saya rasa bukan ranjang. Balango juga bisa seperti ini, tapi tidak sebesar ini kalau balango atau jangkar. Apa bahannya, Deng? Kayaknya bahan tua juga ini. Iya, engsel tua. Oh, engsel pintu besi atau Engsel pintu besi. engsel pintu besi zaman Belanda. Nah, iya. Nah, ini salah satu contoh dari bahan engsel pintu besi zaman Belanda. Yang model plat selebar 3 jari begini mungkin, Deng, ya. Ada lubang-lubangnya, tempat masuk baut. Oke. Iya. Kayaknya saya ada 2 batang di rumah. Ini bahan langka. Tapi ya tidak menjamin juga bahwa setiap engsel itu seperti ini hasilnya, karena kita tidak tahu kandungan pada saat bahan itu dibuat. Jadi mungkin beda jenis engsel, beda juga hasilnya. Tapi ini adalah salah satu contoh dari engsel pintu dari zaman Belanda atau zaman VOC. Keren, Deng, keren. Ya, puas memandang hari ini. 13 batang. Kita lanjut yang sendiri, yaitu parang. Kayaknya dia tunggal sendiri parang ini. Ya, kalau melihat bentuknya ini belum di finishing.
Ini juga baru selesai diukir kayaknya, berarti mungkin masih setengah jadi nih Deng ya. Belum finish, belum final ya. Oke, oke. Jadi ini belum final, tapi kebetulan saya berkunjung jadi sekalian lah kita lihat isinya. Sarung kayaknya Santigi. Sumpahnya kuningan campur ya logam. Sepatu Santigi. Penutup bawahnya Banoang Campaga. Campaga motif ini kalau sudah digosok bagus, sudah licin, kena minyak, ini motifnya hidup, cantik sekali nih. Ya karena masih dalam proses pengerjaan, belum selesai. Kita lihat isinya Deng. Wah, ini masterpiece juga ini. Iya. Kayaknya lampunya agak silau, kita jauhkan sedikit. Wah, ini cantik. Ini juga motif-motif khas pamor-pamor dulu hadir pada bilah ini. Oke. Jadi memiliki ketandaan ya, disisip di sebelah kanan. Kemudian motif dari pamor data-dotonya sangat cantik. Ya, ini kita lihat sendiri. Berpadu beberapa macam warna, menandakan bahannya ini banyak jenis, mungkin sekitar 4 atau 5. 9. Wah. Nah, 9 bahan berbeda bersatu di dalam sebilah parang. Nah, nih motifnya ada urat talasanya muncul, ada garam halus, kemudian ada warna abu-abu terang, abu-abu gelap. Wah, keren ini Deng. Ini mungkin sebetulnya kalau ditompang maksimal bisa lebih hidup lagi warnanya nih. Ya, mungkin ya dengan Pak sibuk setiap hari menempa, malam sudah capek istirahat, jadi butuh waktu tertentu untuk menompang atau membersihkan badi ini. Iya. Ketandanya juga sangat mulus ya, bentuknya sangat indah, mirip dengan ketandaan badi dulu. Iya. Nanti seperti biasa teman-teman bisa menonton video detail dari badinya di akhir tayangan video ini. Dan 9 bahan apa saja nih Deng? Mungkin yang bisa diingat beberapa dari bahan ini. Ada lemme, linggis 2 jenis. Jadi bahannya ini yang pertama lemme ya, Iya. lemme sinangke, kemudian linggis, 2 jenis. linggis yang persegi, Ya, yang persegi sama yang bundar. linggis tua ya. Jadi Ya. catatan bukan linggis baru, linggis tua. Segi 8. Segi 6. 12. Oh, wih, itu langka. Saya saja kalau dapat yang 8 termasuk langka, ini segi 12. Ya. Linggis tua yang persegi 12. 12. Kemudian linggis yang bulat, lemme, sudah 3. Ya. Apalagi Deng? Ada juga jangkar. Jangkar atau balango 4. Ranjang juga 2 jenis. Ranjang 2 jenis, oke. Ada yang persegi sama yang bundar. Persegi dan bundar sudah 6. 6. Masih ada 3 yang diingat. Racibong, enggak? Ada juga, ya. Ya, masuk racibong. Ada juga racibong yang Serat bambu. bukan yang dato-dato. Racibong yang ada motifnya. Ya. Oke. Apalagi Deng? Apa itu terakhir Yang itu? satu. Wah, ini berpadu semua ini di dalam ini. Ya, jadi betul-betul karya seni yang luar biasa. Oh iya. Pasak. Ya, pasak. Ya. Pasak tua. Pasak tua mungkin seukuran setelunjuk. Iya. Ya, ukuran telunjuk jari orang dewasa. Itu pasak tua. Biasanya memang membawa bunga garam juga itu yang agak kehitaman atau abu-abu gelap. Ya. 9 bahan. Wow. Berapa lama dikerjain, Deng?
1 hari. 1 hari full. Ya, 1 hari. Ya, pekerjanya 1 hari full untuk 1 bilah ini. Bobotnya ringan, padahal tebalnya ini kurang lebih 5 sampai 6 mili Ya. dari pangkal sampai ke ujung. Jadi tebalnya hampir sama rata. Nanti di ujung betul-betul mendekati ujung baru dia meruncing atau lancip. 21. Panjang sekitar 33 sampai 35 cm. Keren. Oke deh, mantap. Kayaknya sudah habis. Serain. Masih ada satu pamungkas berada di belakang. Coba deh kita lihat. Kayaknya ini masih fresh from oven. Baru jadi nih atau Jadi baru jadi? Panas ini. Kapan jadinya nih, Deng? tadi Tadi. Wih, kebetulan sekali saya baru datang ini disambut dengan yang baru jadi. Panjang berapa nih, Deng? 51. Panjang 51. Bunga garam full. Ya. Ya, Ini kristal juga ini. kristal. Tapi warna kayaknya yang coba tabe Deng, kita lihat yang satunya, kita bandingkan yang buah garam yang satu. Nah, kita bisa lihat contoh sama-sama bunga garam. Ya. Ini paling banyak di sini. Ya, Ya. Cuma bahannya ini kan besi jembatan dia. Iya. Jadi hasilnya bunga garam sama, kristalnya sama, tapi warnanya beda. Ya. Nah, sebagai contoh atau perbandingan ya untuk referensi teman-teman. Jadi sama-sama bunga garam. Oke. Nah, yang panjang ini bahannya apa, Deng? Besi jembatan tua. Besi jembatan tua yang zaman Belanda juga. Iya. Kayaknya memang hasil-hasil dari besi tua ini kita daur ulang menjadi sebuah karya yang patut diacungi jempol. Wah, kristalnya beda ini. Mau di mana? Ya. Tuh, main. Nah, cuma ini belum terlalu terproses juga ya untuk penegasan pamornya. Wah, panjang 51. Wih. Berat kayaknya nih, Deng. Tebal berapa ini? Sekitar 6 mili. 6 mili. Iya, pamor naik sampai ke punggung menutupi. Jadi tanpa dilipat juga nih, Deng, Dik, langsung pasang. Iya. Mungkin nanti suatu saat kita kesini lagi melihat ini dalam kondisi sudah jadi, sudah lengkap, bajunya sudah ada, tidak lagi telanjang seperti ini. Ya maklum, baru selesai tadi. Oke, bajanya, Deng? Odong-odong juga. Wah. Kayaknya ini bisa masuk bang. saponya nih yang agak ini nih karena panjang ini. Gagangnya belum jadi. Ya. Ini persiapan calon gagangnya. Santigi Bari kayaknya rokok kale. Ya, kali. Nah, sekedar catatan, Santigi yang rokok kale itu sangat jarang. Kalau kemuning rokok kale ya akar dari setiap pohon kemuning bisa dijadikan. Kalau rokok kale ini adalah batang dari pohon atau kayu santigi yang membentuk lekukan sendiri. Barinya luar biasa ini. Wah, tidak sabar saya mau melihat hasil jadinya. Satu kilo itu yang Nah, iya. Oke, perkiraan seperti ini. banyak bisa. Jangan sumpahnya kan belum kecil. Ini sumpah khusus nanti nih, sumpah parang. Ya, sumpah parah kan cocok. Sumpah parang cocok. Nanti buat pakai kuningan saja deh. Banuangnya nanti model pasole juga mungkin. Model pasole. Oke. Jadi rancangannya ini di model pasole. Keren. Jadi sudah cukup banyak yang kita lihat hari ini. 13 batang, 14 ditambah ini. Ya. Jadi cukup puas kita menonton hasil karya dari Deng Ampa yang mana dibuat untuk dirinya pribadi. Itu mungkin calon banuangnya Deng di belakang. Iya. Iya. Campaga juga ini dalam potongan masih belum papan. Wah, bagus motifnya.